Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ya. Sebentar. Ya. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan, saudara. Semua siap, fokus. Amin. Ya. Kita akan, saudara. Ya. Temanya adalah sesuai dengan banner kita. Coba dibaca 2, 3. Hidup benar dan kudus sampai hari kedatangan Kristus ya. Saudara, memang ini temanya berat saudara ya. Hidup benar dan hidup kudus sampai hari kedatangan Kristus ya. Namun mau tidak mau saudara dan saya harus hidup benar dan kudus. Karena hanya orang yang hidup benar dan kudus yang akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus saudara pada kali yang kedua. Amin. Ya, saudara, kita akan saudara di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ya, Wahyu 22. Kita akan baca di sini ya, Wahyu 22 ayat yang ke-11 ya. Kitab Wahyu itu adalah kitab eskatologis ya, kitab saudara tentang akhir zaman ya. Saudara, di dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama ya. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya saudara, ini keadaan akhir zaman akan seperti ini ya, dimana yang jahat akan bertambah jahat, yang cemar akan bertambah cemar, tapi yang kudus akan bertambah kudus, yang benar akan semakin hidup dalam kebenaran ya. Saudara, Tuhan Yesus mengumpamakan tentang perumpamaan antara lalang dan gandum ya. Saudara, lalang itu adalah orang-orang dunia ya. Orang-orang dunia itulah anak-anak dari si jahat ya. Dan gandum itu adalah anak-anak terang ya. Saudara, di mana saudara dua-duanya bertumbuh bersama-sama ya di satu ladang, dan ladang itu adalah berbicara tentang dunia. Katakan dunia ya saudara. Nah, firman Tuhan katakan bahwa orang yang menaburkan benih yang baik itulah anak manusia. Siapa saudara? Yesus. Katakan sama-sama, siapa? Yesus ya. Kemudian saudara, yang menaburkan benih yang jahat itu adalah si iblis, itu yang firman Tuhan katakan ya. Saudara, dua-duanya ditabur. Nah, saudara bisa lihat bagaimana saudara ladang itu, kalau zaman sekarang itu ladang itu berbicara dunia. Saudara, ladang berbicara dunia itu saudara, kalau kita sekarang pada abad saat ini mengenal yang namanya internet ya. Saudara, di internet itu ada yang menaburkan benih ilalang, di internet itu juga ada yang menaburkan benih gandum. Dua-duanya tumbuh bersama. Saudara bisa lihat di sana ya, saudara, ada yang menaburkan benih yang baik, itulah firman Tuhan ya. Ada juga yang menaburkan benih si jahat ya, itulah dunia media sosial, dunia internet ya. Saudara, itulah ya saudara yang berbicara tentang ladang, yaitu dunia ya. Saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa keduanya tumbuh bersama ya, sama-sama tumbuh ya, sama-sama tumbuh sampai waktunya menuai. Katakan sama-sama, sampai waktu apa? Menuai. Nah, waktu menuai itu berbicara tentang akhir
zaman. Ya, dua-duanya tumbuh bersama-sama sampai masanya waktu menuai. Ya, saudara, pada saat akhir zaman maka akan dikumpulkan berkas daripada lalang dengan berkas daripada gandum. Ya, firman Tuhan katakan bahwa berkas daripada ilalang dia akan dicampakkan dalam api. Ya, itu berbicara tentang hukuman kekal. Ya, kemudian saudara, benih gandum dikumpulkan dan dikatakan dimasukkan dalam lumbung. Ya, lumbung itu berbicara tentang kerajaan sorga. Katakan sama-sama, kerajaan sorga. Nah, saudara dan saya, ya, yang mana kita? Apakah kita benih gandum ataukah kita benih ilalang? Ya, saudara, dua-duanya tumbuh bersama-sama. Dan firman Tuhan katakan kita nggak bisa berada di tengah-tengah. Ya, kalau berada di tengah-tengah itu berbicara tentang jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia dia tidak dingin, dia tidak panas, dia suam-suam, artinya di tengah-tengah. Dan Tuhan katakan kalau di tengah-tengah Tuhan akan muntahkan. Katakan sama-sama, Tuhan muntahkan. Artinya kalau anak Tuhan, saudara berpijak sebelah kirinya kita masih hidup duniawi, sebelah kanannya kita, saudara, hidupnya, saudara, kita ibadah, ya, saudara. Namun ibadah kita masih hidup secara duniawi, itu namanya kita suam-suam. Ya, saudara, kita secara lahiriah kita beribadah, tetapi hati kita nggak sungguh-sungguh. Ya, karena itu ingat, kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Katakan sama-sama 2, 3. Kedatangan Tuhan sudah apa? Semakin mendekat. Saudara, Natal yang pertama itulah kedatangan Yesus pada kali pertama ke dalam dunia, yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpinya bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu adalah kau namakan Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, saudara, di dalam nama Yesus artinya Yesus adalah artinya dia yang menyelamatkan. Dialah juru selamat dunia. Ya, dikatakan di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Coba kita sebutkan sama-sama ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, katakan sama-sama, yang percaya. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan apa, saudara? Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus, saudara? Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus bukan hanya sekedar manusia, bukan hanya sekedar juru selamat, tetapi dia adalah Allah yang turun menjadi sama dengan manusia. Katakan sama-sama 2, 3. Allah yang menjadi manusia, yang turun ke dalam dunia. Amin. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan dan Allah. Ya, saudara, banyak orang menyerang kekristenan karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Namun bagi kita yang percaya, saudara, disitulah saudara dan saya akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Yesus mengatakan di dalam namaku. Di dalam nama siapa? Yesus. Di dalam nama siapa? Yesus. Kamu akan mengusir setan demi namaku. Engkau akan menumpangkan tangan seorang sakit, dan apa? Orang sakit itu apa? Akan sembuh. Syaratnya apa? Percaya. Amin. Saudara percaya bukan di mulut, tetapi percaya di mana? Di hati. Ya, saudara dan saya, firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan sama-sama, hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Keselamatan itu dimulai dari Allah. Ya, saudara nggak mungkin bisa mencari keselamatan dengan kekuatanmu sendiri.
Tetapi keselamatan dimulai daripada Allah sendiri, di mana Allah menyediakan keselamatan di dalam putranya. Siapa? Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat manusia, juru selamat dunia. Saudara, apa buktinya? Karena dia menyerahkan nyawanya buat menanggung segala dosa saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Saudara, kita nggak peduli orang lain mau ngomong apa tentang Tuhan kita. Kita nggak peduli, saudara. Yang penting kita percaya bahwa Dia Allah yang hidup. Katakan sama-sama, Dia Allah yang hidup. Amin. Saudara, perhatikan, kelahiran Yesus dirayakan pada hari apa? Natal. Amin. Ya, kematiannya dirayakan juga nggak? Dirayakan pada hari apa? Jumat Agung, betul ya? Kemudian kebangkitannya dirayakan nggak? Dirayakan. Itulah hari apa? Paskah, saudara ya, di mana dibebaskan saudara dari kematian. Yang Paskah bicara kalau setiap ambang saudara ya, ambang pintu kemudian ada tanda darah, maka saudara setiap orang yang rumahnya ada tanda darah, maka malaikat maut itu lalu ya, sehingga terjadi keselamatan bagi rumah itu. Amin. Ya, saudara ya, judulnya hidup benar ya dan kudus, saudara. Terus lagi Theo, LCD-nya. Ya, nah Natal yang pertama, saudara perhatikan ya, itu juru selamat manusia. Terus lagi, kita sudah melangkah ya. Terus lagi, nah ini Natal yang kedua, saudara. Jadi saat ini kita merayakan, saudara, Natal itu adalah Natal yang kedua. Katakan sama-sama, Natal yang kedua. Amin. Ya, mungkin ada gereja-gereja yang merayakan Natal ada bayi Yesus di dalam palungan. Ya itu nggak apa-apa, saudara. Ya, kita memperingati hari kelahirannya. Namun tidak cukup Natal yang pertama yang kita rayakan, tetapi Natal yang kedua adalah kedatangan Yesus pada kali yang kedua untuk menjadi apa? Bukan lagi untuk menyelamatkan manusia, tetapi menjadi seorang hakim, menghakimi setiap kita. Coba ya, saudara, ya dikatakan tetapi sebagai apa? Hakim yang menghakimi siapa? Setiap orang menurut apa, saudara? Katakan sama-sama, menurut apa? Perbuatannya. Nah, tuh. Kalau saat ini kita masih hidup dalam dosa, hati-hati. Karena akhir zaman itu bukan hanya bicara kedatangan Yesus pada kali yang kedua, tapi pada saat Tuhan menjemput, saudara, kematian menjemput kita, itu adalah akhir zaman juga. Ya, saudara, berapa banyak orang di masa pandemi, saudara, 2 tahun ini ada orang-orang yang hari ini sehat, tiba-tiba besoknya sudah dipanggil Tuhan. Itu juga adalah akhir zaman. Ya, karena itu saudara dan saya, tema ini adalah tema yang betul-betul mempersiapkan jemaat untuk hidup benar dan kudus. Kalau yang setengah-setengah, nggak ada, saudara, di tempat ini. Amin. Saudara mau setengah-setengah apa mau sungguh-sungguh? Amin. Kalau mau sungguh-sungguh berarti saudara harus berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia itu menipu, berdusta, kita hidup benar. Orang dunia berkata dusta, kita berkata benar. Kalau orang dunia hidupnya cemar, kita hidup kudus. Amin. Bisa apa enggak? Bisa. Saudara tahu ikan laut? Saya mau tanya, ikan laut rasanya asin apa enggak? Oh, ikan laut enggak asin, kecuali ikan asin, saudara. Ikan laut rasanya asin apa enggak? Ya enggak asin. Walaupun dia di laut tapi enggak asin, kecuali ikan asin. Amin. Nah, kita hidup di tengah dunia berdosa. Bisa enggak kita hidup kudus, saudara? Bisa. Ya. Nah, nanti akan dikasih tahu bagaimana caranya kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, saudara, Natal yang kedua kita rayakan bukan hanya Natal yang pertama, tapi Natal yang kedua adalah kedatangan Yesus pada kali yang kedua, bukan hanya sebagai juru selamat lagi, tetapi sebagai apa? Hakim yang akan apa? Menghakimi kita menurut apa? Perbuatan kita. Karena itu anak Tuhan harus punya hati yang takut akan Tuhan.
Kalau nggak ada hati yang takut Tuhan, dia berbuat semaunya, bicara sembarangan, hidupnya sembarangan, saudara. Ya, tapi kalau kita anak Tuhan, saudara, kita nggak mau sembarangan lagi. Karena apa? Ada hati yang takut akan Tuhan. Amin. Kita akan dihakimi yang pertama menurut perkataan kita. Perkataan yang sia-sia kita akan dihakimi oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, menurut perbuatan kita. Ya, selama kita hidup dalam dunia, apa yang kita lakukan? Apakah kita berzina? Apakah kita mencuri? Apakah kita berdusta? Saudara, apakah kita, saudara dan saya, tidak menghormati orang tua? Ya, apakah kita, saudara, membunuh? Ya, saudara. Nah, yang ketiga adalah dihakimi menurut apa yang di dalam hati kita. Katakan sama-sama, di dalam hati. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau membenci orang sesamamu, maka engkau adalah seorang pembunuh manusia. Saudara, di situ pun kita akan dihakimi oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara, Natal itu bukan hanya sukacita, bersukaria, tapi juga jangan saudara tegang, saudara. Amin. Ya, tapi jangan saudara tegang, tapi pada saudara intinya bahwa saudara dan saya harus hidup benar dan kudus menjelang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Katakan sama-sama, sudah dekat. Sudah diambang pintu. Amin. Saudara, kalau kita tertinggal, apa yang kita alami? Kesusahan yang besar. Wah, saudara, itu gawat, saudara. Ya, dikatakan kesusahan itu tidak akan dialami sejak dunia dijadikan. Ya, saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu, saya sudah 25 kali baca kitab Wahyu. Istri saya 100 kali lebih, saudara, baca kitab Wahyu. Tapi kalau saya baca kitab Wahyu, saya pelajari satu-satu, saudara. Ya, satu-satu secara teliti. Dan kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara lihat ada 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka Allah. Itu bicara tentang penghukuman semua, dan itu dialami oleh orang-orang yang tertinggal. Bayangkan, saudara, kalau kita sekarang aja di masa pandemi ini, saudara, kita merasa kayaknya menderita sekali. Tapi Tuhan katakan, saudara, penderitaan, kesusahan besar itu akan dialami bagi orang-orang yang tertinggal. Dan mereka bisa selamat kalau taruhannya nyawa. Ya, saudara mau taruhannya nyawa? Nah, ya, saudara, ini yang firman Tuhan ingatkan. Terus lagi LCD-nya. Ya, saudara, inilah keadaan akhir zaman, ya, di mana firman Tuhan katakan yang jahat pertama jahat, yang cemar pertama cemar. Benar apa enggak, saudara? Betul apa tidak? Ya. Lihat sekarang LGBT, ya. Kita lihat bahkan pernikahan sesama jenis itu diberkati dalam gereja. Bayangkan, saudara. Ya, ini kejahatan yang luar biasa. Manusia sudah enggak lagi takut akan Tuhan. Ya, saudara, kita lihat menjijikkan. Oleh karena itu, kita yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, kita harus membenci dosa. Katakan sama-sama, membenci dosa. Bukan orangnya, tapi dosanya. Ya, nah, kita yang hidup dalam kekudusan, saudara dan saya harus terus menguduskan diri. Ya, kudus hati kita, kudus perkataan kita, kudus sikap kita, kudus perbuatan kita, saudara. Ya, supaya apa? Kedapatan kita tidak bercacat celah pada hari kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Amin. Ya, ingat, kita tidak lagi, saudara, hanya merayakan Natal yang pertama, tapi kita merayakan Natal yang kedua. Apa itu Natal yang kedua? Nah, sudah tahu itu Natal yang kedua, ya. Kedatangan Yesus, saudara, pada kali kedua sebagai apa? Juru selamat atau sebagai hakim? Waduh, takut kan? Ya, harus ada hati yang takut akan Tuhan, ya. Terus lagi, ya. Nah, orang-orang bijaksana, coba kita akan buka di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ini, saudara,
mirip dengan Wahyu 22 ayat yang ke-11. Kalau di dalam kitab Daniel, saudara dikatakan meteraikan perkataan ini, tapi di dalam kitab Wahyu, saudara justru jangan dimeteraikan perkataan ini. Di ayat yang ke-10 dikatakan jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat ini. Ya, kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Daniel pasal yang ke-12 kita baca. Oke, sudah ketemu, kita baca sama-sama. Daniel, di sini ada yang nama Daniel? Enggak ada. Daniel 12 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 2, 3. Banyak orang akan apa? Disucikan. Katakan sama-sama, disucikan. Banyak orang akan disucikan. Terus lagi dimurnikan. Terus lagi diuji. Terus lagi, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Terus lagi, tetapi orang yang bijak, dia akan memahami. Siapa orang yang bijaksana? Coba angkat tangan yang bijak. Ya, orang yang bijak itu orang yang paham bahwa hidup itu adalah ujian. Siap diuji? Coba lihat kiri kanan. Siap diuji apa enggak? Ya mau nggak mau harus diuji. Ya, ujian itu bicara tentang apa? Penderitaan. Katakan sama-sama apa? Penderitaan. Banyak orang yang takut akan mengalami penderitaan. Tapi justru orang yang mau mengalami penderitaan, dia layak mendapat kemuliaan. Tidak ada jalan kemuliaan tanpa jalan salib. Enak aja orang pengen dapat kemuliaan tapi gak mau menderita. Pepatah dunia aja bilang bersakit-sakit nanti akan diuji. Amin. Tapi saudara orang yang bijaksana, katakan saya orang yang bijaksana. Saya memahami hidup itu adalah ujian. Amin. Saya sedang dimurnikan. Amin. Wah, dahsyat saudara, luar biasa. Ini firman, ya. Saudara, Daniel bilang itu harus ditutup, dimeteraikan. Tetapi saudara, di dalam kitab Wahyu dikatakan nggak boleh dimeteraikan lagi, harus dibuka. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Inilah Injil diberitakan, di mana firman diberitakan anak-anak Tuhan kalau mengalami penderitaan tidak usah takut. Kalau kita difitnah, kalau kita digosipkan, kalau kita ditindas, itu jalan menuju kemuliaan. Amin. Tuhan katakan jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, di dalam kitab Daniel ini kita akan kembali dikatakan ya bahwa dimurnikan. Saudara siap dimurnikan oleh Tuhan? Dimurnikan bicara tentang apa? Emas. Katakan sama-sama apa? Emas. Kalau emas dimurnikan dengan apa? Oh, cuma 2 orang. Emas dimurnikan dengan apa? Nah, saudara sakit apa nggak dimurnikan? Sakit. Tapi memurnikan itu saudara itu menunjukkan kualitas. Nah, kalau dimurnikan kotoran-kotorannya akan tersingkir apa enggak? Pasti akan dipisahkan. Saudara dan saya kalau anak Tuhan, kita pulang dari tempat ini katakan saya orang yang bijaksana. Katakan amin. Kenapa? Saya tahu hidup itu adalah ujian. Saya tahu bahwa saya sedang dimurnikan. Amin. Iya, saudara sudah mulai pintar semua saudara Tuhannya. Amin. Ya. Saya sedang disucikan. Iya, karena orang-orang yang dijemput itu adalah orang-orang yang kudus. Orang-orang yang dimurnikan, orang-orang yang siap diuji. Kalau saudara diuji senang apa? Senang apa susah? Oh, Kalau sekolah nggak ikut ujian, nah coba kalau sekolah nggak ikut ujian senang apa susah? Sedih tuh, ya. Ya, kalau kita sekolah nggak ikut ujian, yang lainnya pada ikut ujian, kita nggak ikut ujian, senang apa susah? Hah? Yang lain pada ikut ujian, kita nggak ikut ujian, senang apa susah?
Susah. Kalau saudara diuji, jadi senang apa susah? Wah, puji Tuhan. Amin. Pulang dari tempat ini, semua siap diuji. Amin. Ujian menentukan kualitas. Amin. Ya, saudara, ini masanya kita dimurnikan. Gereja Tuhan dimurnikan. Karena yang selamat itu hanya sisa, nggak banyak. Ya, karena itu saudara, dan saya adalah umat pilihan. Katakan sama-sama, saya umat pilihan. Ya, jadi kalau mengalami penderitaan bilang, saya orang bijaksana. Saya sedang dimurnikan. Saya sedang diuji. Saya sedang disucikan. Amin. Jadi Tuhan baik apa jahat? Baik. Amin. Iya, baik saudara. Memang duka cita yang menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan yang tidak akan pernah disesalkan, saudara. Ya, saya bersyukur kalau saya ditempa oleh Tuhan. Saudara, kenyamanan itu justru membahayakan kita. Karena apa? Kita akan lupa Tuhan, lupa semuanya. Sehingga apa? Hati kita terikat sama dunia. Sedangkan dunia ini kita tahu akan binasa. Oleh karena itu saudara, baiklah kita merayakan Natal. Kita siap dikuduskan, kita siap diuji, kita siap dimurnikan. Amin. Judulnya apa? 2-3. Amin. Siap dimurnikan? Siap diuji? Siap disucikan? Amin. Di sini senang semua, saudara. Amin. Amin. Begitu sendiri-sendiri, ngadepinlah sendiri-sendiri. Kalau sama-sama pada kuat semua. Ya. Tapi kalau sendiri, Tuhan ada gak ya? Kok saya udah setia sama Tuhan, kok begini jadinya? Nah, gak ada lagi kayak gitu-gituan, saudara. Amin. Ya, saudara. Ya, terus lagi LCD-nya. Terus kita cepat LCD-nya. Ya, itu lalang dan gandum. Saudara mau lalang apa gandum? Gandum. Terus lagi. Ya, bagaimana kita hidup benar dan kudus waktu kedatangan Tuhan Yesus? 2-3, katakan. Ya, kenceng dong. Jadi bertobat itu bukan hanya hari ini aja. Bertobat setiap waktu. Kenapa saya nggak tulis hari ini? Kenapa setiap waktu? Karena belum tentu kesempatan itu ada. Karena hari ini 24 jam. Ada orang yang cuma 1 detik aja tiba-tiba dia udah pindah dari alam dunia nyata ke alam dunia maya, saudara. Betul apa enggak? Ya, karena itu bertobat selagi ada kesempatan. Amin. Ya, saudara, bertobat. Ingat bertobat. Ingat bertobat. Ingat bertobat. Ya, saudara, kalau kita bertobat, hati kita belum, saudara. Betul apa enggak? Ya, Tuhan bilang kalau kau mengaku dosa, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Bertobat setiap waktu. Ya, dengan penyesalan. Kalau kita jatuh, kita bangun lagi, bertobat. Kemudian kita jatuh lagi. Memang orang berubah itu gak gampang, saudara. Ya, itu perlu perjuangan. Hidup benar itu mesti berjuang. Kalau hidup berbuat yang gak benar, gak usah berjuang, saudara. Naluri manusia. Ya, kalau saudara diinjak, pasti apa, saudara? Lawan, berontak. Kalau saudara dimaki, pasti apa? Langsung balas lagi, saudara. Betul apa enggak? Ya. Itu sifat manusia. Tapi Tuhan mau bawa kita kepada sifat ilahi, kodrat ilahi. Ya, amin. Ya, bertobat setiap waktu, saudara. Bertobat. Ya, saya baca kitab Wahyu ada 7 jemaat. Yang tahu di sini, yang bisa sebutkan 7 jemaat dapat hadiah, saudara. 7 jemaat di kitab Wahyu. Ayo, dapat hadiah langsung dari gembalanya. Hah? Berarti baca kitab Wahyu baru sekali atau ada yang nggak baca, takut, saudara. Ya, jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna,
Jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di mana? Di Sardis, jemaat Philadelphia, jemaat mana? Laodikia. Wah, 7 jemaat ini mewakili seluruh gereja-gereja di dunia. 7 jemaat ini juga mewakili jemaat kita semua. Nah, dosanya mulai ditelanjangin, saudara. Siap ditelanjangin? Siap? Pertama, jemaat Efesus. Tuhan menegur kecuali 2, saudara. Jemaat yang dipuji oleh Tuhan, jemaat mana? Smyrna dan Philadelphia. Oke, karena apa? Dia dipuji. Ayo, menuruti firman-Ku. Amin. Nah, ini yang dipuji Tuhan, saudara, menuruti firman. Nah, 5 jemaat ini, saudara, masing-masing dengan dosanya. Yang pertama, dosa jemaat di Efesus karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Katakan sama-sama 2, 3. Memulai dalam roh, mengakhiri dalam daging. Mau gak, saudara? Tadinya berapi-api melayani Tuhan, tapi saudara sudah mulai kempes dia, saudara. Sudah mulai kempes. Akhirnya saudara, dia gak berapi-api lagi. Ya, cinta Tuhan sudah mulai menurun. Gairah cari Tuhan sudah mulai menurun, saudara. Enggak pada kasih yang mula-mula. Saudara ingat waktu pacaran gimana? Kalau pacaran pertama, pandangan pertama, pengennya kemana, saudara? Pengen ketemu dia terus. Betul atau enggak? Ya, tapi kalau udah nikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Nah, apa yang terjadi? Gimana? Hah? Masih gak kita ingat sama istri kita masa muda kita? Masih? Puji Tuhan. Amin. Ya, masih ada yang suka ini gak, saudara? Wah, peluk-pelukan gitu kan? Ya, masih gak? Wah, ya. Jadi kalau saudara mau kasih yang mula-mula, ingatlah pada istri masa mudamu. Katakan sama-sama 2, 3. Ingatlah pada apa? Istri masa mudamu. Jadi kalau mau bayangkan istri saudara yang sekarang sudah langsung, ya, ingatlah istri kita masa muda. Yang apa? Langsing, saudara. Ya, sehingga kasih kita tetap menyala. Amin. Ya, saudara, ini yang membuat kasih saya dengan istri tetap menyala, saudara. Kalau nggak percaya tanya istri saya, saudara. Ya, saya kadang-kadang gembes sama istri saya. Kenapa? Kenapa? Istri saya suka nyubitin. Emang anak kecil? Wow, gemes sekali. Saya bilang kita ini sudah punya anak besar-besar. Ya, tapi saudara, itulah kasih. Amin. Walaupun dalam rumah tangga ada bumbu-bumbunya, saudara. Ya, tapi bumbu-bumbunya itu nggak lama, saudara. Amin. Ya, damai lagi lah, saudara, ya. Karena kan nggak enak musuh-musuhan, ya. Ya, jemaat yang kedua, dosa yang kedua apa, saudara? Jangan kita nanti mengawali dalam roh, mengakhiri dalam daging, ya. Amin. Nanti saya nggak mau lihat jemaat yang di tempat ini yang sudah setia ibadah, lama-lama mulai redup, akhirnya nggak setia, akhirnya hidup duniawi. Nah, itulah jemaat Efesus. Ya, memulai dalam roh, mengakhiri dalam daging. Mau apa enggak, saudara? Lebih baik bekas penjahat daripada bekas pendeta, saudara. Kalau bekas pendeta berarti hidupnya udah mulai menyimpang. Amin. Ya. Yang kedua, dosa apa, saudara? Jemaat mana? Pergamus. Katakan sama-sama, Pergamus. Nah, Pergamus itu kompromi terhadap dosa. Ya, saudara, apa itu kompromi, saudara? Hah? Kompromi. Suka ikutan. Di sini siapa yang suka ikut-ikutan? Nggak enak takut ditinggal temen. Temen buat dosa, kita ikut buat dosa. Nah, jangan lagi kompromi. Yang setuju katakan amin. Yang sekolah, yang lainnya nyontek, ikut nyontek apa enggak? Coba lihat yang di belakang tuh.
bertobat. Katakan sama-sama apa? Bertobat. Ya. Yang lainnya pada dugem. Wah, saudara. Ya, ngikut dugem juga. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Kompromi. Ya. Nah, saudara, itu dosa Biliam. Pergamus itu dosa Biliam. Dosa Biliam apa, saudara? Hamba uang. Nah, kompromi. Ya, Tuhan bilang apa? Kamu tidak bisa menyembah Allah dan juga menyembah Mammon. Yang dipikirin selalu apa? Materi, uang. Tuhan bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, karena cinta uang, saudara, ya hati kita sama Tuhan sudah mulai pudar. Ya, bahkan kita, saudara, tidak takut berbuat dosa. Ya, menipu, nggak jujur. Nah, ini kita mesti bertobat. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya jemaat Tiatira. Dosa apa itu, saudara? Isabel. Katakan sama-sama. Isabel, saudara. Ya. Apa dosa Isabel? Berzina. Penyembahan berhala. Berzina, penyembahan berhala. Saudara, saya layani, saudara, salah satu jemaat bukan di tempat ini. Dulunya dia aktif, saudara, ya, sebagai pembawa firman Tuhan. Tapi sejak pandemi, saudara, dia tergoda ngikut temannya karena usahanya, dia buka satu tempat usaha, ya, sebelahnya laku keras. Terus ada yang bicara, wah mungkin kamu usahanya ditutup, ya. Kemudian temannya, saudara, ngajak dia untuk ke paranormal, ke dukun. Pada awalnya dia cuma ngikut-ngikut. Nah, sampai akhirnya dia terbawa dan akhirnya dia nyemplung, saudara. Dan bukan hanya satu dukun, lebih daripada 5 atau 6 dukun, saudara. Ya. Dan bukan hanya itu, saudara, penyembahan berhala akan jatuh dalam dosa percabulan. Saudara, bayangkan kita layani dengan salah satu ibu gembala dengan saya. Ini, saudara, yang selingkuh itu bukan suaminya, yang selingkuh itu istrinya. Zaman now, yang selingkuh itu bukan hanya laki-laki, justru laki-lakinya mau terima dia, saudara. Dia bilang, wah luar biasa. Biarin om, saya dikatakan blow on, goblok. Saudara-saudara saya, memang pada awalnya saya udah siap pisau, udah di ujung, saudara, di ujung leher. Tapi anaknya teriak, papa, langsung disadar, saudara. Itu cara Tuhan menolong. Amin. Ya, saudara, kita layani. Ternyata dia jatuh dalam dosa penyembahan berhala dan jatuh dalam perzinahan. Bayangkan, saudara, dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Bayangkan. Ya, itu, wah, saya mau tanya, yang laki-laki, kalau istrimu seperti itu mau terima nggak? Terima. Puji Tuhan, mau terima. Kalau saya mikir-mikir, saudara, dari satu laki-laki ke laki-laki lain, saya sampai geleng-geleng. Ini laki-laki apa bukan, ya? Saudara, banyak dikatain bodoh sama keluarganya, saudara. Waduh, saudara. Ya, saudara, inilah zaman sekarang, penuh dengan perzinahan, penuh dengan percabulan. Tapi kita harus hidup kudus. Katakan sama-sama, saya harus hidup kudus. Dimulai dari mana, saudara? Dimulai dari mana? Lihat, mata. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Betul ya? Lihat dunia internet, saudara. Anak-anak muda, hati-hati kau, awas jatuh. Ya, tiba-tiba iklan yang tidak senonoh itu bisa muncul, saudara. Dan kalau kita iseng-iseng pengen tahu, kita akan terjerat, saudara, terjerumus. Hati-hati.
dosa percabulan semakin mewabah, saudara. Bagaikan virus. Virus apa? Virus corona, saudara. Betul apa enggak? Kalau ada satu yang sifatnya kayak bences, saudara, iya, gitu kan. Kalau saudara bergaul aja terus sama dia, lama-lama seperti bences, saudara. Betul apa enggak? Itu roh perzinahan bisa transfer, saudara. Bisa transfer. Betul? Yang kedua kekerasan. Isabel itu kekerasan. Dia membunuh nabi-nabi. Dia membenci nabi-nabi Tuhan. Sampai Elia pada saat dia membunuh Nabi Baal, Isabel bilang, kalau aku nggak bunuh dia. Wah, saudara, Nabi Elia lari, takut dia, saudara. Ya, kekejian, kekerasan. Ya, saudara, namun kita anak Tuhan harus hidup benar. Katakan sama-sama, harus hidup benar. Harus bertambah kudus. Amin. Ya, saudara, terus lagi jemaat di Sardis bertobat karena tidak ada satupun perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu mesti bertobat. Ini jemaat yang hampir mati, saudara. Hampir mati. Karena itu Tuhan katakan kuatkan kembali. Ya, apa artinya? Kalau kita sudah hubungan kita sama Tuhan sudah mulai kendur, udah mau hampir mati, bangun kembali. Ya, jangan sampai padam. Kalau sudah padam, kita nggak bisa kembali lagi kepada Tuhan. Ada orang yang nggak bisa bertobat lagi, saudara. Kenapa? Hati nuraninya sudah mati. Ada yang nggak bisa bertobat lagi. Terus lagi. Jemaat di mana? Coba baca 2-3. Ya, bertobat dari apa? Suap-suap kuku, ya, karena kenyamanan hidup. Ya, ciri-cirinya. Nah, coba. Satu, ciri-cirinya apa itu? Secara lahirnya beribadah, tetapi apa? Hatinya nggak serius. Nah, siapa di sini yang seperti itu? Lagi ibadah, ku sembah kau Tuhan. Pikirannya kemana-mana, saudara. Nggak serius. Begitu pulang ibadah, dapat nggak sesuatu, saudara? Berubah nggak hidupnya? Nggak berubah. Makanya coba saudara perhatikan, kalau ada jemaat yang hidupnya nggak berubah dari awal sampai akhir, saudara, pasti dia nggak serius ikut Tuhan. Setengah-setengah, suap-suap. Karena apa? Kenyamanan. Ya. Wah. Terus lagi, yang kedua, ciri-cirinya apa? 2-3. Mengutamakan keduniawian atau hal jasmani, khususnya apa? Uang daripada kerohanian. Ya, saudara, jangan ada di tempat ini, ya. Yang ketiga, coba sama-sama 2-3. Sombong. Wah, nggak berasa butuh Tuhan. Tuhan itu nggak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Amin. Jadi jangan kita bangga, oh kita cari Tuhan nih, kita setia sama Tuhan. Tuhan nggak butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Kenapa? Saat kita dalam kelemahan, saat kita dalam penderitaan, kita butuh Tuhan. Ya. Kalau saudara dalam kesusahan, jangan lari ke media sosial. Siapa yang suka curhat di media sosial? Saya lagi berantem nih dengan suami. Kemudian ada orang yang balas, oh kesian ya, kesian. Mereka cuma kesian. Tetapi apa? Tetapi saudara, kita punya, itu kan sama aja nama baik kita kan ikut tercemar. Sama aja kita memburukkan diri kita sendiri. Ya, di jemaat ini jangan ada yang seperti itu. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan kita curhatnya di media sosial. Curhatnya di mana, saudara? Curhatnya di mana? Di Tuhan. Amin. Kalau nangis sama Tuhan sampai nangis bombay juga nggak apa-apa lah, saudara. Sampai 1111 nggak apa-apa. Apa itu 1111? Seret. 1111. Ya, nggak apa-apa lah 1111.
Amin. Tuhan dekat pada orang yang hancur hatinya. Amin. Terus lagi. Yang kedua, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetap berpegang pada firman Tuhan, ya. Tetap berpegang. Kalau Tuhan bilang nggak boleh, nggak boleh. Kalau Tuhan bilang lakukan, lakukan. Ya. Terus lagi yang ketiga. Nah ini yang tadi. 2, 3. Mau terus apa? Disucikan, dimurnikan, diuji. Tujuannya untuk apa? Mendewasakan kerohanian kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita akan bangkit lagi. Kita mengakhiri. Ya. Jam 6 kita akan akhiri. Kita nyanyi pujian Yesus Tuhan penebusku, Yesus Tuhan penyelamatku. Ya, tadi yang lagu mau Bapak, saudara. Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus Tuhan penebusku, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Katakan kembali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Ampuni kami Tuhan Yesus. Ya Rabba ya Rabba ya Ya Rabba ya terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara mulai berhati, akui segala dosamu di hadapan Tuhan. Kalau saat ini Roh Kudus ingatkan kita akan dosa-dosa yang tadi telah disebutkan, biarlah Roh Kudus Tuhan menjamah dan mengubahkan hati kami. Akui dosamu dan tinggalkanlah itu, supaya menyambut tahun yang baru kita hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tinggalkan semua dosa dan kehidupan lama kita. Terima kasih Tuhan, yang akhirnya membawa kita pada kebinasaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah hati. Sebelum kita pulang, ingatlah, kitalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang siap ditempa, orang-orang yang siap dimurnikan oleh Tuhan, orang-orang yang siap dikuduskan oleh Tuhan dari hari ke hari, melalui firman dan Roh Tuhan yang terus bekerja memimpin saudara dan saya di dalam kebenarannya. Orang-orang yang siap diuji, dan kami boleh mengalami kemenangan-Nya Tuhan, sehingga kami menjadi manusia rohani yang dewasa, yang siap menyambut mempelai laki-laki, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita jadikan kini ku menantikanmu. Diriku menantikanmu datang kedua kalinya, untuk mengangkat umatku yang kudus, untuk tinggal bersamaku dalam kerajaanmu, hidup bahagia selamanya. Kini ku menantikanmu, kini ku menantikanmu datang kedua kalinya, untuk mengangkat umatmu yang kudus, untuk tinggal bersamamu dalam kerajaanmu, hidup bahagia selamanya. Hidup bahagia, hidup bahagia selamanya. Hidup bahagia, hidup bahagia selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan saudara boleh berdoa masing-masing. Kita serahkan kepada saudara kita.